Terima kasih Ustaz Agung Wasbodo. Untuk mempersingkat waktu, monggo silakan Ustaz bisa di-share ke kita untuk terkait trip ini Ustaz. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam kita aturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua mungkin masih tentatif ya, karena nanti akan kita narrow down lagi. Bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi nanti dari rencana itinerary ini. Ini juga saya adaptasi dari saya beberapa kali ke Istanbul bawa rombongan itu dari tahun 2012 ternyata datanya itu. Tidak pernah ada perjalanan yang sama, ya. Tidak ada dua perjalanan yang sama. Jadi selalu ada poin-poin yang berbeda. Tetapi secara umum memang Napak Tilasnya saya beri nama Napak Tilas Fatih. Dulu pernah tahun 2017 itu rombongan dokter semua yang berangkat karena mereka sedang ada semacam acara di sana. Kemudian setelah selesai acaranya mereka ikut gabung. Nah, itu juga mereka ada peminatan untuk mengunjungi rumah sakit yang bersejarah gitu ya. Ada juga rombongan anak-anak sekolah dulu dari pesantren gitu. Jadi mereka guru-gurunya ingin melihat madrasah-madrasah di sana. Jadi masing-masing punya saya juga menerima masukan atau usulan selama masih di dalam frame Napak Tilas ya. Kalau yang misalnya minta naik balon udara itu boleh-boleh aja, tapi yang jelas kita nambah 2 hari, tentu saja nambah biaya, 2 hari yang kita harus komit itu lebih dari itu. Jadi ini saya ceritakan secara umum dulu, perjalanan kita di Turki itu, ini di luar masa pandemi ya. Nanti masa pandemi, kalau memang kita sudah mulai ada tanda-tanda kesepakatan, nanti kita akan undang nanti di dalam pertemuan berikutnya, kita undang pihak dari travel gitu. Karena saya di sini menyediakan konten dari perjalanan, travel menyesuaikan dengan konten saya, jadi bukan saya menyesuaikan dengan travel ya, jadi beda nanti arrangement-nya. Ya. Di saya yang buatkan itinerary berdasarkan masukan dari grup yang mau berangkat, atau kalau tidak ada grup, saya sudah buat itinerary jadi, tinggal ikut. Nah, itu juga ada pilihan begitu, ya, dengan setting hari yang berbeda. Ada yang 7 hari, ada yang 9 hari, pernah 12 hari, gitu ya, maksimum 15 hari. Tuh. Jadi ini dulu gambarannya. Jadi ini semua masih tentatif, Bapak dan Ibu nanti bisa share ke teman-teman yang memang berminat. Mungkin malam ini ada alumni yang nggak bisa ikut gabung kan, bisa lihat rekamannya, bisa di-share rekamannya, nggak masalah. Dan nanti bisa dirundingkan dulu secara internal bagaimana, terus kita follow up. Anggap aja ini semacam silaturahim dulu lah, belum bicara konkret ya, silaturahim. Saya menjelaskan bagaimana program yang saya buat, dan nanti bagaimana Bapak dan Ibu menanggapinya. Ini foto-foto saya ambil dari perjalanan 2015. Ya. Karena 2015 ini yang ngikutin jalur yang ingin saya buat lagi. Gitu. Ada tahun-tahun setelah itu banyak yang cuma minta sekian hari saja. Fotonya saya ambil hampir semuanya foto ngobrol gitu. Karena memang Napak Tilas ini salah satu strength-nya menurut saya ya secara subjektif, strength-nya adalah discussion. Jadi Bapak dan Ibu kalau jalan sama saya perlu banyak baca. Nanti saya supply reading materials-nya. Kalau mau baca saya sediakan. Ya. Saya sediakan, dan memang biasanya juga dalam perjalanan saya buatkan buku buklet ini yang 2015 ini nih bukunya yang saya buatkan, buku tipis. Ya. Nah, minimum wajib baca ini. Jangan sampai blank berangkatnya, karena nanti basic information-nya ada di sini.
Kemudian makin lama makin tebal itu bukunya, 2017 agak lebih tebal lagi itu, dan seterusnya, panjang ya. Tapi nanti saya akan secara berkala kalau kita sudah konkret angkat, saya akan kasih tulisan baca, tulisan baca. Jadi setiap pekan ada reading requirements gitu. Jadi kebutuhan baca. Makanya saya beri judul Napaktilas. Saya tidak ingin berangkat ke sana itu blank di jalan, mau belajar tapi juga mau foto-foto, tapi juga mau nikmati makannya, ini gaduh-gaduh nggak akan selesai. Jadi saya minta nanti siap untuk belajar, baca ringan lah, ringan nggak kayak kuliah, ya nggak kuliah lagi, tapi bacaan-bacaan ringan supaya Bapak dan Ibu sama kita ininya, sama apa namanya knowledge minimum, ada minimum knowledge lah untuk menikmati perjalanan sekian hari ini. Kita, ya. Oleh sebab itu kita harus nyamakan persepsi, nyamakan pandangan gitu ya. Walaupun di jalan ada variasinya. Ada yang seneng foto-foto, nggak apa-apa, asal dia tahu. Jangan sampai dia sibuk foto-foto terus nanti balik ke sini. Tadi ngapain? Apa ceritanya? Jadi merusak apa namanya? Mengganggu dinamika yang asik. Jadi kalaupun mau foto-foto ya terima aja. Berarti nggak dapat penjelasan. Kalau sudah baca nggak masalah, sudah tahu gitu kan. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi seperti ini. Ini di dermaga Eminonu. Ini sudah di puncak, salah satu puncak Bukit Uluda, yang ini di apa namanya Museum Piri Reis di Gelibolu. Ya. Masing-masing tempat saya pilihkan spotnya itu yang memang historik, beautiful, apa istilahnya indah lah tempatnya gitu ya, layak untuk di Instagramkan kalau kata anak-anak sekarang, Instagramable gitu ya, dan sebagainya. Tapi tetap fokus utama kita adalah belajar. Jadi saya ingin selesai acara ini, selesai Napaktilas ini, Bapak dan Ibu bisa ngajak keluarga atau apa, dan sudah bisa bercerita sendiri. Sudah bisa bercerita sendiri atau bercerita untuk rombongannya. Itu. Saya senang kalau orang pulangnya, paling tidak dia punya sebuah pengetahuan dasar yang memadai untuk menjelaskan apa itu secara ringkas sejarah Turki Utsmani, secara spesifik lagi sejarah tentang Muhammad Al-Fatih ya, atau Sultan Mehmed Thani bin Murad Thani itu, atau secara lebih tajam lagi tentang pembebasan Konstantinopel atau Latuftahanna di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bushr Al-Khathami ya, di dalam Musnad Imam Ahmad itu. Latuftahanna al-Qustantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jais zalikal jais. Paling tidak bisa menjelaskan runutan-runutannya sampai dengan selesai. Jadi target saya Bapak dan Ibu pulang tahu kisah itu dan ngerti di lapangannya, pernah datang ke tempatnya dan memorable. Jadi bukan sekedar saya pernah ke Turki tetapi saya tahu ini, ngerti, jadi terbuka, tinggal nanti kalau mau diteruskan bisa baca. Itu kenapa saya jadi beri judulnya Napaktilas. Jadi memang bukan jalan-jalan, bukan sekedar jalan-jalan. Ya. Jadi kalau yang cuma mau jalan-jalan atau sekedar happy-happy, mungkin kurang tepat ikut rombongan saya atau ikut dalam Napaktilas saya. Karena waktu itu sempat juga ada yang, waduh, sudah ke Turki tapi nggak naik balon katanya. Saya kalau mau naik balon nanti saya kasih tahu. Central Travel punya itu yang istilah mereka, kalau Setagung ini serius katanya. Ada juga yang Turki yang hore Ustadz katanya, ya, kelompok hore. Boleh silakan itu ke Kusadase, itu ke Kapadokia, ada spesifik khusus. Betul-betul happy-happy, nggak terbebani dengan membaca, nggak perlu tahu sejarahnya, pokoknya asik, makan, enak, tidur, jalan. Ada programnya, tapi jangan yang ini. Boleh nanti kalau memang ternyata, waduh berat ini kayaknya. Ya, mending saya kasih tahu di awal, seperti saya WA, mending kita tahu pahitnya dulu nih, bakal jalan, bakal capek, bakal dengerin, nggak bosan-bosan tuh selama 10 hari, dengerin ceramah dari saya sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan memorable, masih ingat dan menjadi satu pelajaran tersendiri. Tapi kalau mau yang cuma sekedar pelesiran, mungkin Napaktilas tidak cocok. Lebih baik saya kasih tahu dari awal daripada nanti sampai di sana kecewa dan males ngikutinnya. Aduh ceramah lagi, aduh museum lagi, aduh benteng lagi, aduh penyeberangan lagi, aduh berita ini, aduh itu saya hindari dari sekarang, tolong. Mumpung direkam, tolong yang bakal ngeluh untuk urusan sejarah, mending nggak ikut. Nah ini lucu. Kalau orang kan semua kepengen narik sebanyak-banyak, kan saya mending yang siap aja. Gitu. Atau yang mau coba siap mental, mending begitu. Gitu. Seperti. Tapi insya Allah
saya kasih tahu situ tuh tempat belanja, di situ tuh kan kalau bawa istri nanti kan pastinya ada sesi belanja saya sediakan. Bahkan saya sediakan setengah hari. Jadi jangan belanja, tapi nanti saya sediakan setengah hari, carikan tempat yang paling bagus, mau cari buku kah, mau cari souvenir kah, mau cari baju kah, saya kan. Tapi saya tidak temenin, gitu. Saya nunggu di luar nanti. Silakan masuk ke sana, mau bakar berapa banyak duitnya, silakan. Mau oleh-oleh untuk keluarga, macam-macam silakan, monggo. Akan dikasih waktu, tapi apa namanya ada waktunya khusus, jadi lebih begitu kira-kira. Mohon maaf kalau nanti lebih baik saya ceritakan di awal daripada nanti tidak cocok kita di jalan, bahkan saya juga nggak enak ngasih sesuatu yang Bapak dan Ibu nggak perlu, dan Bapak dan Ibu jadi jenuh ngikutin saya dalam perjalanan itu. Begitu, Pak, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini secara perjalanan ya petanya kita memang mendaratnya di Istanbul, tapi ini mendaratnya nggak di sini lagi nih, titik originnya ini keliru nih. Sekarang di atas ini ya, apa namanya bandara yang baru dan lagi dibangun kereta api, tapi kita belum bisa pakai karena baru bisa operasional nanti kereta apinya tahun 2022. Tapi insya Allah nanti kita sebagaimana arrangement dari dulu, kita akan dijemput, semuanya bis sendiri, kita nggak naik bis umum, hotel juga ya Bapak dan Ibu nggak usah pusing ya, semua udah disiapkan, makan 3 kali sehari, nggak ada puasa-puasa di jalan ya kecuali yang mau. Ada dulu satu peserta puasa, luar biasa, puasa Daud ya, ya sudah jatahnya kita makan, kita bagi-bagi bagi yang kurang mau nambah silakan. Jadi seperti itu. Jadi semuanya sudah full board. Jadi kalau seandainya nanti di hotel dapat makan pastinya. Kalau di jalan karena satu dan lain hal kita melihat menghabiskan waktu kalau kita makan di restoran, kita bawa nanti makanannya ke bis. Tapi tidak sering itu. Ada beberapa kali saja apa namanya seperti itu. Ya. Tapi bisa jadi kita mendaratnya di Sabiha Gökçen di sebelah Asia ya. Intinya kita dari Istanbul. Dari Istanbul ke kota Bursa. Tapi sejak tahun 2018 saya mengalihkan jalur ini sedikit ke arah kanan untuk berhenti di makamnya Ertuğrul, yang tulisannya Ertuğrul, bacanya G-nya hilang. Ertuğrul Ghazi kan filmnya lagi hits di mana-mana, orang-orang pada nonton. Jadi dari 2018 saya arahkan ke situ, ya, ke makam yang diyakini sebagai ayah dari Osman, ya. Osman bin Ertuğrul bin Sulaiman Ghazi, Sulaiman Shah, itu yang disebut dengan Osman Ghazi. Jadi ada kampung di sini, jalurnya agak ditur sedikit ke arah ke Izmit, kemudian turun ke bawah desa apa namanya Suud namanya, Sogut tulisannya tapi bacanya Suud, berhenti di situ. Ini foto tahun 2019 persis sebelum pandemi ini. Rombongan terakhir yang saya bawa ke Turki, setelah itu kena pandemi kita nggak bisa masuk lagi, belum bisa masuk lagi. Insya Allah mungkin kalau jadi rombongan ini akan adalah jadi rombongan pertama yang saya bawa masuk selama masa pandemi atau setelah pandemi. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Nah, dalam perjalanan ini nanti kita akan menelusuri tempat-tempat bersejarah tentu saja karena fokusnya di situ. Ya, kita tinggalkan dulu Istanbul, ya, makanya saya kasih permisi Konstantinopel. Jadi anggap saja kotanya masih Konstantinopel waktu itu. Saya stop sharing dulu. Ini ada apa namanya maket saya buat nih beberapa tahun yang lalu, maket kota Konstantinopel ini saya buat tadi, bukan pakai printer 3D. Jadi kota ini kota apa Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Ini nanti kita akan kunjungi beberapa tempat-tempat yang bersejarah di zaman Bizantium, dan kita akan juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah di zaman Turki Utsmani, dan kemudian bagaimana proses pembebasan kota ini apa namanya sebagaimana ditulis oleh sejarawan Turki. Saya ambil sejarawan Turki dari bukunya Profesor Dr. Halil İnalcik, ya. Saya lebih mengutamakan buku-buku Turki untuk membahas ini karena lebih objektif dan akurat datanya. Dan Profesor Dr. Apa namanya Ekmeluddin Ihsanolu, kemudian Mehmet Masudolu, itu 3 orang yang kalau nulis tentang sejarah Turki Utsmani bagus. Jadi nanti kita based on peta ini gitu ya, berdasarkan peta ini kita melihatnya nanti di hari-hari terakhir. Jadi saya menempatkan Istanbul itu di belakang, bukan di depan, ya. Diletakkannya di belakang,
supaya saya bisa menceritakan di 3 hari terakhir itu bagaimana beratnya perencanaan Muhammad Fatih ketika membutuhkan kota ini, sekaligus juga tantangan-tantangannya. Seperti itu. Nah, baru kita nanti ending di Istanbul, baru kita kembali ke Indonesia. Jadi kota-kota yang akan dikunjungi tadi sudah di peta itu. Istanbul numpang mendarat aja, kemudian Suud, kemudian kota Bursa. Bursa ibu kota pertama Istanbul, ibu kota pertama Turki, Utsmani. Baik, saya singkat saja karena nanti kan bisa di backup ditanya jawab ya nanti. Dari sini di Bursa saya biasanya wallahu alam sekarang bagaimana masih mungkin Kak. Dulu kemarin kita nyebrang lewat bawah laut ya, bawah laut. Itu ada kereta bawah tanah namanya Marmaray. Ini dari Istanbul keluarnya nanti di Üsküdar. Bisnya muter, ya kita sempat makan dulu nanti kalau berangkatnya udah datangnya pagi, sarapan dulu, sudah beres nanti bisnya itu jemput kita, baru kita ke Bursa. Jadi lewat terowongan bawah tanah. Beberapa pekan yang lalu saya menemukan buku judulnya Lost Ottoman Projects. Ya. Lost Ottoman Projects ini buku berbahasa Inggris. Itu saya temukan baru buku lama tetapi saya baru temukan. Jadi ternyata penggalian bawah tanah itu, penggalian kereta api bawah tanah, jadi di bawah tanah, di bawah Selat Bosphorus, itu sebenarnya sudah ada perencanaan, ya, ini tunnel, ya, judulnya Undersea Tunnel Projects. Itu sudah pernah ada muncul di zaman Sultan Abdul Hamid, 1873. Sudah ada proposal itu dari seorang Perancis, seorang arsitek Perancis namanya Simon Réau. Ya. Dia mengusulkan itu, dia mengeluarkan biayanya dan sebagainya, tetapi waktu itu tidak lulus lulus proyek ya, lulus proposalnya itu tidak lulus lah intinya begitu, tidak lulus mungkin kelayakan ya nggak lulus kelayakan, alhamdulillah ada seperti itu. Jadi kalau kemarin kita menyeberang lewat bawah laut itu juga sebagai inilah semacam grand entry lah ya, masuknya kita. Nanti datanya waktu saya pertama kali bawa ke situ tidak selengkap ini. Jadi mudah-mudahan nanti banyak kisah tentang kenapa gagal, kenapa belum bisa diimplementasikan di samping teknologinya tentu saja, mungkin resiko penggaliannya dan sebagainya. Menarik sebenarnya, banyak walaupun fokusnya pada pada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi ketika saya ketemu nanti tempat-tempat yang sudah saya rencanakan, tempat-tempat bisa jadi diskusinya agak di luar itu. Tetapi fokus tetap 90 atau 80%-nya tetap tentang Muhammad Fatih. Tapi sayang rasanya kalau kita lewat nggak kita sempatkan. Ya. Berpindah dari Eropa ke Asia lewat Undersea Tunnel. Ya, kalau di Inggris sudah biasa lah ya, Inggris ke Perancis ya. Itu sudah biasa. Ini yang menyeberang antara, sebenarnya sama masih di Istanbul juga, cuman sisi Eropa ke sisi Asia. Baik, lanjut. Nanti kita ke bursanya itu karena ini ibu kota pertama, jadi nanti kita tentu saja akan mengunjungi, nggak akan sempat kita mengunjungi semuanya, tetapi saya pilihkan yang masih lah kira-kira seperti itu. Karena bursa ini untuk pertama kalinya bangsa Turki punya kota yang besar dan dijadikan ibu kota dan punya perbentengan yang lengkap. Ya, jadi ini pintu masuknya nih di sini. Sebenarnya dari samping sih kita masuknya, tapi ini pintu yang dahulunya. Bis biasanya berhenti di sini. Oh ya juga nanti saya perlu beritahu bahwa kalau ikut ini kan perlu banyak jalan kaki ya. Kalau nanti bawa anak atau balita, mohon siapkan kereta dorong gitu ya, karena nanti agak susah kalau digendong-gendong terus, Bapak Ibu pasti kecapean. Walaupun saya yakin semuanya udah jagoan gendong anak, tapi khawatir tidak nyaman. Jadi mohon dipertimbangkan yang bawa balita, bawa dorongan juga, kecuali dia sudah bisa jalan sendiri. Tapi itu pun sebaiknya kalau bisa yang diajak ini yang ya sudah siap untuk jalan-jalan ya, sudah siap untuk jalan-jalan. Nah, di Tophane di bukit itu nanti ada 2 makam yang kita kunjungi, yaitu Osman dan Orhan Gazi. Ya, ini 2 orang sultan pertama, walaupun belum disebut sultan. Ya, dari mereka lah kemudian cita-cita besar ini menjadi satu kenyataan.
sehingga nanti wilayah kaum muslimin yang tadinya terfragmentasi, terpecah belah, disatukan kembali. Nanti saya ceritakan di situ. Di Bursa ini juga banyak tempat bersejarah lainnya seperti Masjid Hijau. Masjid Hijau ini Sultan Mehmed ke-1, ini kakeknya Sultan Muhammad Fatih. Beliau ini dikenal dengan julukan, Sultan itu kan punya julukan masing-masingnya. Seperti Sultan Mehmed kedua Fatih, Sultan ayahnya itu Sultan Murad kedua Ebul Khairat. Karena banyak dia membangun wakaf, gedung-gedung wakaf atau tempat-tempat wakaf. Nah, Mehmed ke-1 ini gelarnya Çelebi. Dia termasuk berjasa mengumpulkan bangsa Turki setelah hancur lebur, dikalahkan pasukan Timurlang. Kemudian kita juga akan berhenti di Bayazid Jami. Sebenarnya bukan hanya Jami saja, di sini ada bangunan-bangunan wakaf lainnya yang akan saya jelaskan di sana. Ini beliau adalah berarti kakek buyutnya ya, Sultan Muhammad Fatih. Bayazid Jami ini punya julukan namanya Yildirim. Beliau ini adalah seorang administrator yang ulung dan seorang panglima yang hebat. Namun dia kalah dengan Timurlang dan menjadi salah satu penyebab kenapa Turki sangat hati-hati sekali ke depan setelah masa beliau ini ya untuk menghadapi lawan-lawannya atau ancaman-ancaman di luarnya. Tapi beliau ini termasuk juga banyak membangun madrasah, banyak membangun masjid, dan banyak membangun pasar. Ya. Sehingga memang perekonomian di zaman Bayazid ini maju pesat. Ya. Nah, selesai dari Bursa, walaupun sebenarnya Bursa itu sendiri banyak sekali yang kita kunjungi, ya, sebagian besar tempat-tempat ini contoh di Tophane, ya, tempat di sini. Mereka berhenti jadi nomaden itu di Bursa. Jadi bangsa yang besar ya berubah menjadi dari bangsa nomaden menjadi bangsa pembangun. Kemudian kita nanti akan mengunjungi Bukit Uluda. Bukit ini bukit di mana para sultan, calon sultan, para sehzade, para pangeran itu di training di sini. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana proses trainingnya, bagaimana mereka kemudian menjadi calon-calon sultan yang tangguh. Nah, ketika sultan tidak lagi di training di Uluda dan di Manisa dan di beberapa kota yang lain, itu kita lihat nanti kualitasnya turun. Ada masa di mana sultan tidak lagi memimpin pasukan, padahal sebelumnya dahulu syarat menjadi sultan itu memang seorang panglima perang. Nah, kita menyaksikan nanti Turki mulai mengalami kemunduran ketika sultan tidak lagi ditempa dengan tempaan-tempaan basic yang dulu membuat Turki Utsmani itu menjadi berjaya. Jadi setelah hidupnya mulai mewah, mulai meninggalkan jihad fisabilillah, mulai meninggalkan perjuangan, ya, itu nanti kita akan lihat terjadinya kemunduran. Itu tentang Edirne. Singkatnya seperti itu di Edirne. Nah, dari Edirne kita akan berangkat menuju namanya daerahnya Erdek Banderma. Nah, ini saya sempat negosiasi karena waktu awal-awal ke sini dulu, bisnya nggak mau ke sini. Kata dia, ini nambah biaya lah macam-macam. Bukan urusan biaya, saya bilang. Pokoknya bawa aja ke sana. Jadi saya sempat bernegosiasi lah, berdebat juga dengan Mustafa, tapi ya nggak apa-apa karena waktu itu dia membawa pandangan sekulernya, saya membawa pandangan sejarah. Kadang-kadang nggak nyambung ya. Dia lebih senang ke tempat-tempat yang banyak Mustafa Kemal Atatürk, saya membawa ke tempat-tempat yang sejarah Turki Utsmani. Tapi nggak apa-apa, akhirnya jadi teman, ngobrol, seneng dia, tambah ilmu katanya kalau ngobrol. Saya katakan kenapa harus ke Erdek, kata dia. Di dalam buku panduan Turki, wisatawan Turki nggak ada itu Abu Ayyub, ya, saya jelaskan ini pantainya Abu Ayyub Al-Ansori, Khalid bin Zaid bin Kulayb An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansori radhiyallahu anhu, tempat di mana Nabi pernah menginap selama 7 bulan sebelum Masjid Nabawi dibangun, selesai dibangun. Dia bilang, Abu Ayyub itu bukan di sini tapi di Istanbul. Dia bilang emang dia perangnya di Istanbul dan nanti dia dikebumikan di sana. Tetapi selama 2 tahun, ya, berdasarkan tarikh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, itu sempat 2 tahun tinggal di daerah namanya Sikus, atau kalau kita cari tempatnya sekarang namanya Erdek Banderma. Jadi kita mengunjungi tempat yang mungkin rombongan lain nggak nyampe ke situ. Mungkin karena terlalu jauh atau mungkin tidak tahu kisah ceritanya yang lebih lengkap lagi. Gitu. Jadi sampai sini nih, udah mulai keliling dikit ya nih. Ini Laut Marmara nih, Laut Marmara ini lautnya Turki.
karena Turki lihat perbatasannya mana ini nih, perbatasannya ini sampai ke atas ini Hellas ini Yunani ya, Bulgaria ini Bulgaria. Jadi kita muter ke sini. Nah dulu rombongan kaum muslimin, para mujahid di zaman Utsman, eranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian sampai ke eranya Umayyah bin Abi Sufyan, itu menggunakan kapal dulu mendarat di sini. Dari sinilah kemudian mereka akhirnya menyerang Konstantinopel. Nanti saya jelaskan rincinya di sana enaknya. Kalau di sini kepanjangan nanti. Perjalanan 10 hari jelasin dalam setengah jam itu nggak mungkin. Ini pantainya, kemudian kita juga nanti akan ke sana. Nah, aslinya sebenarnya ini yang belum terjadi nih, sebenarnya speedboat ke Konstantinopel ini sebenarnya saya ingin merecreate kembali perjalanannya Abu Ayyub, tetapi waktu itu sebelum berangkat diputuskan lagi ngambil jalur yang panjang. Akhirnya yang ini tidak jadi. Yang ini tidak jadi. Jalur ini tidak jadi. Walaupun kita ke Yenikapur nantinya sambil Istanbul. Jadi saya skip dulu. Mana nih? Ya, jadi putaran ke Edirne itu nanti di rombongan tahun 2016 ya, 2016, 2017, 2015 nggak sampai ke Edirne. Nah, di sini kita balik lagi, ini ceritanya sudah balik ke Istanbul. Tadi harusnya muternya ke Çanakkale dulu, kemudian balik lagi ke Edirne, baru balik ke Istanbul. Ya. Jadi 1 hari di Bursa, 1 hari setengah, kemudian 1 hari nanti kita nginep di Çanakkale. Di Çanakkale itu ada kota bersejarah juga yang kalau kalau kita datangnya itu tidak telat waktu sebelum ditutup ya, tutupnya dulu sore biasanya jam 6 itu masih buka. Jadi kita bisa mampir ke Troy. Pernah dengar Troy nggak? Troy. Yang ada kuda Troya. Itu kita mampir di sana. Nah nanti nyebrang itu bonus ya, bonus nggak ada hubungannya sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Nanti nyebrang balik lagi ke Eropa, tapi di Selat Dardanelles, kemudian ke Edirne. Di Edirne itu adalah ibu kota kedua. Jadi di zaman Bayazid Yıldırım, Sultan Bayazid, itu ibu kotanya dipindahkan ke Edirne. Itu sempat membuat heboh kalangan istana karena kota di Istanbul, di Bursa itu udah bagus. Kenapa dipindahkan ke Edirne? Kata Sultan Bayazid, saya tidak ingin sultan-sultan setelah saya di orang-orangnya malas, orang-orangnya bukan orang yang pemberani, maka dipindahkan sama dia. Alasannya sederhana, pindahin ibu kota supaya jadi petarung semua. Dipindahkan ke Edirne supaya langsung berhadapan dengan lawan-lawannya di Balkan. Di zaman dulu sederhana, supaya tidak tidur nyenyak. Ya, supaya tidak tidur nyenyak harus berhadapan dengan lawannya. Jadi dipindahkan ke Edirne. Nah, baru kemudian setelah Sultan Muhammad Fatih berhasil membebaskan kota Konstantinopel, barulah pindah ke sana. Nah, biasanya dicari-cari orang tuh di mana rantai yang katanya menutup. Kalau kita lihat di di peta market saya ini, rantainya di sini nih. Walaupun sudah tidak ada lagi ini di pertemuan antara Bosforus dengan Haliç ya, teluk yang menjadi salah satu basis pertahanan kota itu. Dulu ada rantai di sini, saya bisa tunjukkan dari titik mana ke titik mananya di tempat sana nanti. Bapak dan Ibu bisa lihat langsung di tempat bahwa rantai ini merupakan bagian dari pertahanan kota. Kalau kapal-kapal Muhammad Fatih nggak bisa masuk ke sini, maka kota ini kuat. Makanya nanti Muhammad Fatih memindahkan kapal melalui jalan darat nih, ya, dari Besiktas sampai ke Kasim Pasha. Ini kita akan napak tilas ini jalannya. Yang kuat nanti jalan kaki, kalau nggak kuat masuk di bis. Seperti itu. Ini lumayan nih, keringetan sedikit ya. Kalau habis makan kebab, itu bagus juga tuh. Jadi bakar lemak. Jangan sampai 10 hari kita makan terus nggak olahraga. Jadi khawatir sakit nanti pulangnya. Berapa kilo tuh Ustaz jaraknya? Paling sekitar 2 kilo nancaknya. Cuman sudutnya itu yang sudutnya itu hampir ya kayak kita naik bukit lah. Lumayan. Biasanya peserta tuh separuhnya nggak berhasil tuh. Nyerah, jadi diangkuti sama bis kita. Bis kita di belakang jalan. Kita jalan kaki. Itu kita baru bawa badan ya. Zaman dulu pasukan bawa narik kapal sampai ke atas dan kemudian itu masing-masing kru awak kapal itu bawa kapalnya masing-masing.
Nanti kita bisa lihat itu lumayan tuh bisa dicek di Google Map ya, elevasinya bisa dilihat. Yang jelas biasanya sepekan atau 2 pekan sebelum keberangkatan, sebelum hari H, itu saya pantau di grup, saya buatkan grup WA sendiri itu, saya pantau masalah kesehatan, olahraga harian, naik turun tangga gitu ya, atau apa namanya burpee gitu yang gerakan supaya kuat di apa namanya paha itu perlu ya nggak jadi binaragawan lah, tapi paling tidak badan tuh sudah adaptasi dengan beban. Ya. Oh, ransel naik turun, push up dikit, atau kalau ibu-ibu mungkin peregangan dan sebagainya ya, supaya tidak kaget ketika di sana banyak jalan, banyak bergerak, khawatir nanti sakit atau terkilir atau apa, malah nggak nikmat jalannya. Nah di sini kisah tentang rantai Galata. Ya. Kemudian nanti juga akan bawa, ini kita masih main di luarnya dulu ya, belum masuk ke kota Istanbul. Banyak yang udah nggak sabar, Ustadz, itu masjid apa? Jangan lihat ada masjid dulu, saya bilang. Bayangkan kota ini Konstantinopel, belum ada masjid di zaman itu. Kita kan mau cerita bagaimana futuhnya. Nanti setelah hari kedua, udah saya jelaskan, oh Hagia Sophia dirubah jadi masjid gitu ya. Nanti dalil fikihnya apa, bagaimana fatwa para ulama zaman dahulu gitu ya. Terus nanti akan membangun masjid ini, akhirnya jadi masjid yang banyak di dalam Istanbul. Waktu pertama kali masuk, hari pertama kita kembali ke Istanbul dari Edirne, itu visualisasinya harus Bizantium. Harus Bizantium, bukan Istanbul. Belum jadi Istanbul. Ini saya bawa ke beberapa tempat yang kita bisa melihat langsung bagaimana benteng pertahanan kota itu. Ini rombongan masih banyak. Ini kalau nggak salah yang anak-anak ini banyak dari pesantren ini. Nah, ranselnya bawa yang begini-begini nih enak nih. Jadi apa-apa barang ada di bawah di kita. Karena nggak mungkin kita bawa barang-barang semua ditinggalkan. Oh ya, satu lagi catatan saya hampir lupa. Kalau di bursa itu kan cuma semalam atau 2 malam, kemudian di Çanakkale juga semalam, di Edirne 1 malam. Nah, lebih banyak kita di Istanbul. Jadi nanti sebelum sampai Istanbul tuh ketika check-in ke hotel bawa pakaian secukupnya saja. Jangan bolak-balik turun koper ya, itu akan merepotkan Bapak dan Ibu sendiri, jadi nggak nyaman. Tapi kalau mau juga akan dibantu. Nah ini kapal yang dinaikkan, ini baru cuma ilustrasi saja, karena memang kalau data sejarahnya yang mengatakan hanya menarik dari Tursun Bay di dalam Tarikh Ebul Fath itu disebutkan kapal-kapal diangkat ke daratan. Yang di belakang Galata sampai ke ujung sana. Nanti kita akan nyusuri, ya kalau kuat, mampu dan mau, semangat, ya. Pakai sepatu yang bagus karena kita akan banyak jalan, jangan pakai sendal. Ibu-ibu jangan pakai hak yang tinggi, ya, pakai pakaian yang apa namanya nggak bikin keringetan gitu ya. Jadi nanti kita akan lewatin jalur ini. Tapi sampai atas saja karena kalau ke Kasim Pasha nambah 2,5 atau 3 kilo lagi mungkin gabut juga. Jadi nanti di atas ini ada daerah namanya Taksim. Jadi sebagai reward dari apa namanya hiking uphill ini di Taksim, nanti kalau mau belanja silahkan. Taksim tempat perbelanjaan mahal lah kalau di Turki, relatif lebih mahal daripada kota tua. Jadi yang barang-barangnya juga berbeda. Nanti saya kasih tunjuk. Yang mau cari buku nanti bareng-bareng juga, karena saya biasanya kalau ke sana juga belanja buku agak banyak. Ya, kita kalau mau khusus yang mau belanja buku, nanti saya kasih tahu tempatnya, baik yang second maupun yang baru-baru, kok banyak. Nah, kemudian titik utama ketiga yang ada di luar kota tua Istanbul itu adalah tempat yang dikenal oleh orang-orang Turki sebagai Ayub Sultan atau Eyüp Sultan. Ini ziarah kita ke makam sahabat Nabi yang dimakamkan jauh sekali di Konstantinopel. Karena beliau adalah generasi yang pernah bertemu dengan Nabi, bukan hanya bertemu, kalau Abu Ayyub rumahnya pernah ditinggali Nabi selama 7 bulan. Di dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham disebutkan 7 bulan tinggal di sana, dan kemudian sebelum Masjid Nabawi dibangun. Jadi ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, sahabat, dan kemudian dikebumikan di Istanbul, atau dulu sebenarnya di luar kota Konstantinopel. Kita akan ke sana. Saya biasanya kalau masih bisa saya paskan, saya bisa mengepaskannya di sini itu Jumat. Karena lebih terasa kalau kita sholat Jumatnya di sini. Ya. Tapi kalau nanti mau sholat Jumat juga diarahkan ke Hagia Sophia juga nggak apa-apa. Jadi ada 3 masjid yang kita akan kunjungi khusus untuk waktu sholat. Ayub Sultan, kalau dulu nggak bisa karena
kalau dulu di Hagia Sophia nggak bisa, ya, Hagia Sophia nggak bisa. Setelah jadi Hagia Sophia, ya bisa. Tentu saja kita akan spesialkan ke situ, berhenti di situ. Dan satu lagi ada yang di luar dibangun di masanya Presiden Erdogan ini. Dan satu lagi masjid di sisi Asia yang kita akan kunjungi, itu masjid katanya paling besar. Saya belum pernah kalau yang di situ. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 ini juga pertama kali sholat di Hagia Sophia dan sekaligus sholat di beberapa tempat yang lain. Ini tempat paling bagus ya, walaupun tidak sebesar masjid-masjid yang lain. Lebih religius kalau di Ayub Sultan itu. Pakaiannya juga lebih sopan ya. Lebih banyak orang Turki yang berhijab di Ayub Sultan ketimbang di tengah-tengah Istanbul, apalagi tempat-tempat yang banyak diskotiknya itu. Ya memang negaranya masih sekuler. Itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Jangan kaget nanti kalau subuh-subuh, ya untuk bapak-bapak nih sambil ingat, mumpung masih ingat. Walaupun kita dalam keadaan musafir ya, zuhur asar kita akan jamak, kemudian maghrib isya juga kita jamak waktunya, tetapi subuh saya akan mengajak dan sangat istilahnya mengharapkan bapak-bapak paling tidak untuk sholat berjamaah subuh bersama-sama ke masjid terdekat dari tempat kita nginep di kota-kota yang kita singgahi. Jadi kalau tempatnya biasanya saya minta di hotel-hotel yang dekat dengan misalnya di Bursa, persis di depan Ulu Jami. Bukan Ulu Jami yang di Jakarta, bukan. Ulu Jami itu masjid besar di Bursa. Juga di Edirne ya, dekat dengan masjid. Tapi biasanya di Edirne suka nggak nginep ya, datangnya itu sangat pagi, kita pulang langsung malam itu juga langsung Istanbul. Sayang waktunya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata kita nginep di Edirne, saya akan carikan, saya minta nanti dibookingkan di hotel yang dekat dengan Selimiye, Jami, masjid bersejarah paling besar di sana. Hanya saja di Edirne tidak ada istana yang masih bisa kita datangi, karena Edirne dulu Perang Dunia ke-1 dan Perang Balkan pernah dikuasai oleh Bulgaria, dan banyak monumen-monumen dan bangunan-bangunan Turki Utsmani yang rusak, hancur. Jadi unfortunately sayang sekali di Edirne itu banyak bangunan yang hilang. Tapi saya masih bisa tunjukkan tempatnya nanti dan ceritakan sejarahnya dan konteksnya, kenapa mundur, kenapa sempat kalah dan seterusnya insyaallah. Nah, sampai kembali ke Istanbul, kita akan naik menara namanya Galata. Jadi menara Galata ini menara monumental juga di salah satu yang bersejarah ya. Termasuk juga tempat pernah dipakai sebagai tempat untuk terbangnya Hasan Celebi ya. Terbang dengan gantole pertama kali, dan dia terbang dari menara ini, atas menara ini sampai ke daerah Uskutar. Jadi nyebrang dari Eropa ke Asia menggunakan glider. Seperti itu. Mungkin banyak yang belum tahu. Nanti saya ceritakan juga. Bagus ceritanya kalau di atas ini kan kita akan berada di atas ini, kita bisa melihat keseluruhan nanti sejarah yang saya sudah tuliskan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak baca, dan saya sudah jelaskan. Nanti saya jelaskan lagi secara ringkas di atas. Ya, di atas menara itu sambil saya tunjukkan arahnya. Ya, akan lebih clear mudah-mudahan. Bagus kalau sudah mempelajari kota Istanbul petanya sebelum berangkat. Tapi nanti kalau tidak, di dalam buklet saya siapkan. Kemudian kita juga akan mendatangi Arab Jami. Ya. Arab Jami. Arab ini maksudnya Arab, cuman bahasa Turki jadi P ya. Arab kayak orang Sunda gitu. Arab Jami. Jami'i sebenarnya bacanya. Ini masjid yang pernah menjadi tempatnya orang-orang muhajirin Andalus. Kita tahu kan Andalusia pernah jatuh ke tangan pasukan salib, pernah jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Ratu Isabella, itu banyak kaum muslimin yang hijrah ke Istanbul dan mereka tinggal di sekitar ini, Arab Jami. Jarang saya temukan orang datang ke sini karena memang masjidnya agak terpencil dan kalau tidak tahu nyarinya juga susah. Di Google Map kadang-kadang suka nggak nampil, suka nggak. Kita akan ke sini. Ini Masjid Arab Jami bisa disebut masjid paling tua di Istanbul. Sebelum Hagia Sophia diubah menjadi masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sudah ada Arab Jami. Jadi menarik itu, banyak juga yang ternyata begitu ya, ada. Yang tidak kita lewatkan adalah Bosphorus Cruise ya. Jadi kita akan menyewa satu kapal sendiri khusus untuk rombongan kita, dengan syarat tadi minimum kita berdua
atau maksimum 25 atau 27 pernah saya, 27. Tapi tidak pernah lebih dari itu, karena kalau terlalu banyak biasanya nggak fokus. Apalagi harus banyak ngomong, banyak nyeritain kisahnya. Nah, ini kita akan lewat di depan benteng yang namanya Rumeli Hisar, dan di seberangnya ini Rumeli Hisar ini sisi Eropa, dan di seberang sini sisi Asianya ada yang namanya benteng Anadolu Hisar. Nanti akan saya jelaskan kenapa dua benteng ini penting sekali di dalam menentukan kesuksesan pembebasan Konstantinopel. Nah, gitulah. Kira-kira sudah kebayang ya? Mungkin saya nggak semuanya karena waktu kita sudah malam, mungkin nanti lebih baik ditanya jawab. Ini kita juga akan berkunjung ke makamnya Khairuddin Barbarossa, mungkin pernah dengar, ya, seorang admiral, ya, kapten laut yang memimpin Tunisia dan Aljazair di masa Sultan Sulaiman Kanuni. Ada Barbarossa, kemudian juga kita pastinya akan mampir ke Masjid Muhammad Fatih, kita ziarah ke makamnya Muhammad Fatih, ya, berdoa di sana, mudah-mudahan ada kebangkitan Islam lagi di zaman sekarang, mudah-mudahan ada anak cucu kita yang diberikan kesolehan untuk menjadi pemimpin Islam. Ya. Oh ya, ini waktu tahun ini kita pas lagi datang, pas lagi ada khotaman kan di Masjid Fatih itu ada di medresenya, di Madrasah Fatih itu ada sekolah tahfiz. Nah, waktu itu ada salah satu anak muridnya, ada mahasiswanya itu dari Indonesia. Gitu. Jadi kita sempat, walaupun kita sebenarnya harus ke tempat lain, tapi kita menyempatkan 15 atau 20 menit mendengarkan tasmi hafalan beliau. Menarik itu spesial ya, kita tidak menyangka bakal ketemu orang Indonesia, seorang calon hafidz yang sedang memurojaah hafalannya di depan teman-temannya yang kalau kita lihat dari segi dari tampilannya itu berasal dari berbagai negeri, bukan hanya orang-orang Turki. Jadi menarik juga waktu itu, untuk 2015 kita punya pengalaman unik. Ini benteng lagi dari luar. Ini yang mungkin belum tahu bahwa benteng Konstantinopel itu 4 lapis. Lapisan luar ini ada kanalnya, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, tapi saya bisa tunjukkan tempatnya. Kemudian lapis 1 namanya Parateichion, kemudian masuk ke tengahnya lagi namanya Peribolos, baru benteng yang besar ini. Ini foto di sana, foto saya di sana, dan ini benteng di sana. Jadi bentengnya 3 lapis. Makanya waktu di zaman Abu Ayyub Al-Ansari belum berhasil karena teknologi meriam belum ada waktu itu. Ini baru bisa dijebol ketika Mehmet menggelar meriamnya. Nah, yang tidak mungkin tidak kita kunjungi adalah museum, ya, Museum Panorama 1453. Ini sebaiknya saya nggak cerita, jadi takutnya spoiler jadinya. Pokoknya intinya di sana, kalau Bapak dan Ibu selama berapa hari, ini biasanya hari ke-5 nih sudah di sini, itu ngikuti sejarahnya secara runut dan bisa menghayati perjalanan sejarah itu, nanti di Museum 1453 Panorama ini terasa efek ada rasa haru, ya. Biasanya orang yang saya bawa ke situ, kalau ceritanya dia ikuti dengan baik, ada menyimak, biasanya akan terharu, ada yang meneteskan air mata, ada yang juga bangga, ada rasa merinding, macam-macam lah intinya nanti. Saya nggak mau spoiler, khawatir nanti bagi yang belum pernah ke sana, wah jadi nggak asik lagi, nggak kaget gitu ya. Nanti ini ada tempat yang menarik. Macam Instagramable juga ya, Sob? Oh iya, Bang. Hampir semua tempat nanti, insya Allah lah. Saya malah agak kerepotan nanti. Ibu, Bapak, ayo kumpul lagi. Biasanya yang suami istri pojok mana, kumpulin lagi. Biasanya saya SOP-nya tuh begini, datang ke satu tempat, saya jelaskan dulu sejarahnya, selesai itu dikasih waktu 15-20 menit untuk cari tempat-tempat yang baik untuk mengabadikan, atau mungkin yang sering ngeblog ya, atau ngevlog ya juga saya kasih waktu. Tapi please jangan lebih dari itu, karena kita itu ketat jadwal berkunjungnya itu ketat. Kalau kita meleset satu, misalnya kapal, pernah sekali waktu ya rombongannya kurang kohesif gitu ya. Jadi sampai di sana kapalnya udah berangkat atau kapalnya udah di booking orang lain, karena bookingnya itu per jam. Jadi kalau kita nggak datang di jam itu, bookingan kita hangus, kapalnya pergi dipakai orang. Jadi harus keluar lagi. Ya kasihan juga ininya, travelnya kan, mau minta ke Bapak dan Ibu kadang-kadang nggak kayak kita. Tapi kalau seperti itu ya yang merugikan kita semua. Jadi tolong nanti
hasil gitu ya, agak cepat. Kalau kasih waktu, tapi setelah itu kumpul lagi. Jangan bercari-carian. Semua udah masuk di bis, masih ada yang beli souvenir. Saya bilang jangan beli souvenir di situ, nanti ada tempatnya lebih murah sama. Gitu. Daripada dibawa tenteng-tenteng kemana-mana, ntar dikasih waktu. Cuman mungkin khawatir gitu, aduh khawatir nggak kesini lagi. Ya jangan seuzon, husnuzon, insya Allah balik lagi ke sini. Gitu. Nah, waktu 2015 kami beruntung karena pas bulan Mei sampai sananya. Mei tanggal 29 itu hari besar, hari perayaan hari jadi Istanbul. Karena 29 Mei 1453, 1453 itu hari di mana kota Istanbul, ya kota Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi tadi, la tuftahan al-Qustantinia, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Fala ni'mal amir amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, wala ni'mal jais zalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah bersamanya atau pasukan itu. Nah, kita pas sampai ke sana dapat tontonan gratis ya. Udah capek-capek sampai ke balik ke hotel, tiba-tiba rekanan travel kita, Pak Agung katanya, rombongan masih kuat nggak? Mau ngapain? Kirain mau ditraktir. Enggak, ini kan habis makan malam tuh. Kita ke ini yuk, ke pinggir Halij, pinggir ini tadi, ke pinggir teluk itu. Kenapa? Ada pesta kembang api katanya. Wah, mau dong, saya umumkan kepada peserta waktu itu. Siapa yang mau ikut, boleh disediakan bis. Ya, tapi bisnya nggak bisa sampai ke tempat, jadi akan agak jauh dikit jalan. Nah, tidak wajib, saya bilang, kalau yang udah capek, udah seharian tuh, ya mau mengasuh di hotel boleh, tapi yang mau ikut, ayo. Gitu. Tapi pulangnya agak malam nih, padahal besok pagi tetap jadwal masih rapat. Saya kasih. Itu kalau Mei ya, kalau sampai sana 29 Mei. Saya tidak tahu, tapi dalam kondisi pandemi, apakah tetap meriah itu? Saya hanya 3 kali selama beberapa kali ke Istanbul yang ketemu pas tanggal 29 Mei. Nah, itu biasanya ada light show dan sebagainya. Menarik lah kalau yang suka begini. Tapi tidak wajib ini, saya tidak wajibkan. Cuma bonus lah, asal mau capek-capek dikit. Kenapa bisnya nggak bisa sampai ke tempat? Karena memang lautan manusia waktu itu. Lautan manusia. Orang Turki juga turun ke sana. Ya, mereka nanya gitu, kamu dari mana? Kami dari Indonesia. Ngapain ke sini? Ya senang aja, orang lagi jalan-jalan kok ditanya ngapain. Mereka kaget kalau kita ternyata suka juga gitu. Mereka juga kan banyak yang baru ngeh gitu kalau orang-orang Indonesia juga traveler juga banyak. Selama ini orang ketemunya orang Eropa. Nah, ya kita sempat diwawancarai waktu tahun 2015, diwawancarai tentang sejarah Turki. Orang Indonesia aneh aja menurut mereka ada orang Indonesia di sana di tengah orang Turki yang banyak itu. Ya sudah, alhamdulillah itu salah satu yang memorable. Ya nggak ketemu sih sama Presiden Erdogan, agak jauh nih di pojok-pojok sini. Tapi ya alhamdulillah pernah di acara yang sama. Baik. Ada juga ya ini beberapa poin-poin yang saya akhirkan waktu itu. Jadi kita pulangnya waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal 2 Juni kalau nggak salah pulangnya. Jadi ada beberapa hari lagi setelah 29 Mei. Tentu saja kita akan ke Istana Topkapi, tidak mungkin tidak. Kemudian juga waktu itu Hagia Sophia Musezi. Kalau sekarang Hagia Sophia Jami'i. Kebir Jami'i Syarifi di Masjid Raya Besar Mulia Hagia Sophia, kalau diterjemahin gitu. Nah, ini foto saya ambil waktu masih museum. Berapa kali-kali ke sini kan museum. Ini salah satu tugu peringatannya, ini hadis yang saya sebutkan tadi, hanya di satu tiang ini saja. Mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi masjid banyak nih. Ya, karena waktu itu untuk menampilkan ini sempat ribut dengan sekuler, karena dianggap orang-orang sekuler. Ini kan museum bukan masjid, ngapain ditempel-tempelin hadis? Gitu, ributnya dulu gitu. Makanya kalau foto di sini itu dulu merasa wah gitu, kayak seneng banget lah intinya foto di situ. Ini museum sebenarnya masjid. Nah, itu perasaan kita dulu. Kalau sekarang udah lebih tenang, kita bisa wudhu, sholat di sana, insya Allah. Mas Eko udah rasain nikmatnya. Sempat foto di tiang ini juga kan ya? Tiang khas ini mudah-mudahan masih ada. Ada, sama di depannya ada tulisan Hagia Sophia Jami'nya di depannya. Ya. Plakat baru itu, dulunya nggak ada. Ya, itu baru. Ya, insya Allah akan ngantri orang foto di situ nampaknya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini
selesai sudah. Singkat ya Bu, Bapak, itu nggak menggambarkan semuanya. Saya sempat paparkan juga di FEUI beberapa waktu sebelum keberangkatan dulu juga pernah saya sampaikan kisah ini di Bank Syariah Mandiri, ada juga yang ikut. Kemudian ini di FKG UI, saya pakai paket yang saya buat tadi. Ini juga di Takaful dulu ada sesi di Takaful. Kajian tentang Napatilas Fatih. Terus ada juga di beberapa pesantren anak-anak senang dengar kisah ini, saya ceritakan kisahnya juga ada di Masjid Nurul Salam dekat kampung saya di Beji. Ini mana ya ini? Cikal ini di BSD kalau nggak salah sekolah, dan di PPSDMS diskusi lentera waktu itu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau memang sedikit ya, tidak terlalu panjang, nggak mungkin semuanya. Tapi open to questions, nanti silahkan kalau ada yang mau ditanya, tafadhol. Nanti paling tidak sudah ada gambaran seperti apa style dari perjalanan ini. Ya. Banyak diskusinya, banyak ngobrolnya. Feel free untuk bertanya pas di restoran, pas lagi makan, pas di bis. Saya di bis insya Allah juga memberikan tambahan-tambahan keterangan. Tempat-tempat yang kita, mohon maaf misalnya tidak bisa berhenti, saya kasih highlight saja di perjalanan. Boleh, silahkan. Itu mudah-mudahan ada kecocokan, mudah-mudahan perjalanan seperti ini yang dicari, insya Allah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau bertanya boleh langsung. Silakan. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa banyak yang... Maaf, kurang kedengeran suaranya. Agak Ya, kedengeran nggak Pak? Arisman, mungkin suaranya agak... Ya, sekarang gimana Pak Ustadz? Kedengeran nggak? Bagus. Halo? Ya, silakan. Kalau dilihat secara tadi reviewnya sih memang sepertinya lumayan padat ya. Padat. Dan jadi pertanyaan adalah, apakah memang ini sepertinya nggak cocok juga ya kalau mau memang bawa keluarga ya, artinya kalau bawa anak-anak gitu, terutama yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau anak-anak kecil gitu itu kayaknya agak sulit ya. Berapa terutama orang anaknya? Lagi kalau mungkin anak yang kebetulan sih anak saya 3 ya, cuman yang paling kecil yang mungkin yang umur 3 tahun agak sulit ya. Kalau memang yang ya, dewasa, kalau 3 tahun, yang udah 17 tahun mungkin ya. Udah oke gitu ya. Yang 3 tahun mungkin juga dia nggak akan enjoy, khawatirnya. Dan juga apa yang disampaikan mungkin nggak, kan saya harus berbicara dengan mayoritas ya. Yang mayoritas tentu saja yang sudah dewasa, dengan bahasa dewasa gitu. Saya pernah dulu ada yang bawa anak-anak, ya orang tuanya yang jelasin ke anak-anak gitu. Khawatir jadi 2 kali gitu. Kalau saya pakai bahasa anak-anak, malah orang-orang tua lainnya yang akan merasa pelan ngomongnya. Mungkin kalau ada anak usia 3 tahunan, saya tidak rekomen memang bawa dalam perjalanan yang seperti ini. Gitu ya. Saya tidak rekomen. Tapi ada, kalau bukan berarti nggak pernah ada. Ya. Gimana? Ya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ya, tapi ada. Nah, ada yang membawa, setelah saya jelaskan, ada yang membawa waktu itu usianya 5 tahun, tapi usianya 5 tahun. Ya, memang sudah ada komitmen antara suami istri ya, jadi suami istri, jadi anak itu betul-betul dimomong lah oleh dia supaya tidak menyebabkan perjalanan jadi terhambat gitu. Itu setelah saya jelaskan ya bersedia, ibunya bersedia, ayahnya juga bersedia untuk berjalan dengan catatan-catatan itu. Kalau terlalu kecil atau bayi mungkin kalau bayinya jangan gitu ya. Menurut saya kurang tepat gitu. Oke, baik Pak. Terus pertanyaan yang kedua Pak, baik. Ini kan mungkin mumpung ada teman-teman di sini ya. Kira-kira silakan. Berapa orang minimum
untuk grup bisa melakukan perjalanan, Pak? Ya, tadi di awal memang sebelum dibuka tadi saya sudah memberikan penjelasan tadi secara ini ya informal karena belum penuh, belum banyak yang datang tadi. Minimum untuk perjalanan itu 22 orang, 22 pax ya, 22 orang minimum itu sebelum pandemi. Nanti saya kan harus koordinasi lagi dengan pihak travelnya, Central Travel di Cibubur Junction situ. Kantornya itu nanti kita akan lihat lagi untuk pandemi ini berapa maksimum peserta atau minimum pesertanya ada nggak gitu. Jadi tapi berdasarkan sebelum pandemi 2019 terakhir itu minimum 22 orang untuk jalan ya, untuk jalan secara eksklusif ya. Kan ini kan artinya teman-teman alumni STT Telkom kan memang mau berangkat as a group kan ya. Nah, itu kalau misalnya semuanya mau berangkat ya 22, kita akan tailor sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau mau gabung dengan kelompok lain, saya juga punya kelompok yang Maret ya, yang berangkat tentu saja dengan menyerap berbagai teman-teman yang ingin ikut. Nah, itu beda lagi case-nya. Tapi kalau untuk as a group berangkat bisa 22 orang. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, mohon Pak dari saya. Boleh. Mumpung teman-teman juga dari Silakan. sini. Mengenai biaya Pak. Ya. Biaya kira-kira bagaimana Pak? Ya. Kalau sebagai grup 22 orang, ya saya tahu mungkin sekarang sih beda ya harganya karena kan pandemi, mungkin kan juga ada beberapa pengetatan dan ya seperti pesawat ada limitasi gitu ya. Ya. Betul, swab segala macam. Ya. Nah, approximately kira-kira berapa gitu Pak mengenai budget per orang? Oke. Untuk yang 7 hari sebelum pandemi, untuk yang 7 hari ya, perjalanan 7 hari itu berarti 9 hari. Karena berangkat dan pulang itu kan butuh 1 hari sendiri. Betul 7 hari di sana. Tapi 9 hari perjalanan itu tahun 2019 1.500 US dollars ya, 1.500 USD per kepala. Itu di luar pandemi tahun 2018 angkanya segitu. Ya, seingat saya segitu. Nah, nanti berapa finalnya biaya kalau sudah ada perkiraan jumlah peserta, nanti saya akan berikan ke panitia ke travel berikut dengan itinerary saya, nanti keluar harganya. Kalau harganya sudah keluar, ya bisa jadi, bisa tidak, terserah. Itu sampai sebelum ada kesepakatan harga atau sudah ada komitmen, itu masih open. Tapi patokannya 1.500. Itu kalau dari harga dari Indonesia Pak, kalau misalkan kita mau berangkat sendiri gitu, katakanlah ketemu di sana gitu. Bisa. Kalau memang mau ketemu di sana, posisinya di luar negeri, mau arrange tiket sendiri, yang penting sampai di sananya sesuai dengan jadwal kita bersama, terus nanti berarti hotel dan sebagainya tetap bareng kita, karena kalau mesin sendiri akan susah. Jadi pesawat masih bisa, boleh beli pesawat sendiri, dari titik mana ketemu di sana, ya, terus nanti pulangnya juga urus sendiri, boleh. Itu kemarin kalau tidak salah dikenakan sekitar 800 apa kurang lebih $800 gitu minus pesawatnya. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Makasih. Sama-sama. Sat, menyambung pertanyaan Risman, Sat. Untuk yang boleh. Anak-anak, Sat, ada biaya di bawah 1.500 itu nggak? Atau ada limitasinya nggak? Kalau misalnya kita punya anak, let's say, di bawah 5 tahun ya, atau 3 tahun gitu. Dan special price itu kayaknya nanti lebih tepat nanti sentral yang bahas ya, karena saya juga tidak tahu dengan perkembangan baru ini seperti apa. Tapi dahulu ada pertanyaan serupa seperti ini, selama tiketnya masih kena penuh, jadi tidak kena charge tiket yang untuk baby gitu ya, untuk ini infant, biasanya tidak ada penurunan terlalu signifikan karena dia tetap perjalanan tetap dihitung, dapat kursi
sendiri karena tidak mungkin juga digendong terus kan. Kemudian juga kalau di hotelnya mungkin tidak ada hitungan. Makan juga mungkin selama dia masih makan bubur gitu ya, mungkin harus disiapin sendiri, mungkin tidak. Tapi kalau sudah makan seperti orang dewasa, anak-anak itu biasanya pengurangannya tidak terlalu besar. Tapi jangan dari saya, itu untuk nanti arrangement nanti dari sentral. Ya. Nanti konkretnya harga dari mereka, tapi pengurangannya dari 1.500 itu mungkin pengurangannya tidak signifikan. Ustaz mau nanya. Yaudah, ya silakan Bu. Boleh. Untuk yang paket bundling tadi, saat itu udah termasuk internet package nggak? Let's say kalau misalnya kita jalan ke kan kita perlu akses nih misalnya nih. Oke. Jadi kita dulu pernah menyediakan WiFi di bis ya. Tapi pada kenyataannya Bapak dan Ibu nggak maksimal gitu. Nanti tapi kita akan bantu begini. Ada beberapa arrangement dengan dengan provider lokal yang kita bisa bantu, tapi tidak termasuk di dalam biaya tersebut. Dan kalau saya mengakalinya dari Indonesia pakai Telkomsel, saya beli Telkomsel, saya ganti khusus untuk paket luar negeri, itu sangat hemat, itu sekitar 200 atau 350.000 untuk sepekan. Unlimited itu nggak ada masalah dan sinyal di mana-mana bagus seperti itu. Jadi tidak harus khawatir banget gitu untuk urusan internet ya. Kecuali untuk call ya. Kalau untuk call betul itu harus difikir dengan baik, dihitung dengan baik. Tidak termasuk biaya tadi, tidak termasuk dengan communications dan lainnya. Tapi di hotel ada WiFi, tentu saja free WiFi. Di bis kita pernah coba provide, tetapi kalau 20-an orang semuanya masuk ke situ, nggak efisien juga, dan kasihan juga nanti jadi slow down ya. Padahal mungkin masing-masing ingin segera upload kan. Berdasarkan pengalaman saya, kita pakai apalagi yang sudah Telkomsel itu di Turki no problem dan murah ya. Jadi pakai paket yang 1 pekan atau yang 10 hari ya, paket itu murah sekali. Insya Allah. Tidak terlalu besar lah biayanya. Ustadz mau nanya? Saya pakai itu. Ya silakan Bu. Kalau misalnya mau ngajak orang tua, kira-kira triknya ini nggak melelahkan nggak buat mereka? Mungkin kalau ikutin full tergantung orang tuanya juga. Pertama usia, kemudian kebiasaan pola hidup. Kalau kan ada orang tua yang memang fisiknya fit ya nggak ada masalah. Tetapi optionnya nanti misalnya ada beberapa tempat memang nanjak, itu kita kasih opsi bapak dan ibunya ya atau eyangnya mungkin stay di bis, nanti bisnya muter gitu. Tapi kalau kitanya ikut jalan itu gitu. Jadi seperti itu. Saya pernah ngajak ada yang juga bawa orang tuanya. Ada yang orang tuanya minta didorongin pakai kursi roda, disediain. Bukan karena lumpuh, tapi memang beliau nggak kuat jalan. Maka ya nanti di-arrange oleh oleh travel supaya nanti di sana nggak usah bawa dari Indonesia, di sana disediakan. Jadi nanti naik turun begitu. Tapi emang waktu itu anaknya datang, maksudnya anaknya juga komit karena kita tidak bisa menyediakan orang untuk ngurus beliau. Jadi memang yang berangkat harus berbagi tugas. Waktu itu beliau sendiri, bapak ibunya, dan tantenya. Nah, ibunya yang waktu itu agak sedikit kakinya itu nggak bisa dibawa jalan terlalu banyak gitu. Jadi didorong dengan kursi roda. Ya dengan plus minusnya tentu saja ya. Jadi ya memang harus sigap juga keluarganya karena travel tidak bisa menyediakan tim bongkar pasangnya dan dorongnya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi? Kalau fasilitas hotelnya sendiri dengan biaya segitu tadi per pax, kira-kira dapat yang bintang berapa? Sekamar itu isi berapa juga? Iya. Kalau di Bursa dan di Edirne dan di Çanakkale, kalau di Çanakkale itu menurut saya itu hanya overnight saja jadi kita nggak lama-lama. Sampai sana sudah hampir tengah malam, tidur bangun hanya untuk breakfast dan seterusnya. Itu
kita sepertinya Central Travel menyediakan yang bintang 2, bintang 3 karena kota-kota kecil bukan kota besar. Jadi yang penting cukup untuk kita bisa menyeluncurkan kaki dan istirahat dan makan enak paginya untuk berangkat. Tapi kalau di Istanbul bintangnya bintang 4 karena kota besar. Jadi pilihannya itu banyak dan memungkinkan gitu. Jadi di bursa itu bintang 3 seingat saya itu yang di depan Ulu Jami itu. Karena kita memang waktu perjalanannya sampai sore ya. Masuk itu biasanya sudah maghrib. Jadi memang kondisi hotelnya tidak harus yang dan kadang-kadang juga nggak tersedia itu kalau di Çanakkale, di Edirne itu tidak tersedia hotel-hotel yang berbintang 4 itu, dan waktunya juga sayang kalau kita ke sana hanya 1 malam. Tapi kalau di Istanbulnya disediakan bintang 4 selama kurang lebih 4 atau 5 hari di Istanbul. Begitu Bu. Sekamar isi berapa orang? Bisa dipilih sebenarnya nanti sentral yang akan ngatur itu semua. Tapi biasanya satu kamar itu maksnya berdua. Tapi kalau mau sampai misalnya bawa orang tua ya nggak mau pisah kamar misalnya begitu bisa diatur. Tapi biasanya double biasanya ya. Iya, atau satu kamar itu berdua. Kecuali ada request. Ya, kecuali ada request. Kalau ada request nanti akan diatur oleh sentral. Tapi saya tidak tahu ngaturnya bagaimana dan ada konsekuensi finansial atau apanya saya nggak tahu. Karena bukan bagian saya. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya. Tadi satu lagi yang terkait. Boleh. Lebih juga nggak apa-apa, nggak harus satu. Yang rute untuk naik balon udara on the spot di situ pada sampai Kapadokia. Ya. Enggak ada. Nggak mungkin karena untuk naiknya aja itu 200 euro. Naiknya aja ya 200 euro. Nggak mungkin dimasukkan ke yang 1.500. Nggak dapat. Karena orang ya? Kesananya iya 200 euro per orang itu untuk naik hot air balloon. Itu kalau memang mau ke sana harus sepakat semuanya ke sana karena nggak mungkin split. Pernah waktu itu ada yang ngotot, Ustadz kami nggak merasa ke Turki kalau belum naik itu. Ya ngomongnya udah di Istanbul. Kan dari awal udah dikasih tahu kalau nggak ke sana gitu. Jadi kalau sampai ke sana boleh asal disepakati bareng semuanya memang mau ke sana tanpa mengurangi itinerary Napaktilas, berarti kita nambah 2 hari. Dan nambah 2 harinya itu berarti ke sana sehari, di sana sehari, 3 berarti 3 hari itu. Nambah 3 hari itu. Jauh tempatnya dari jalur utama kita. Jauh ke sana dan harus nginep dan nggak bisa mendadak. Jadi perlu diketahui bahwa yang mau naik itu ngantri dulu ya sebelum pandemi ya, ngantri. Jadi misalnya kalau mau memang pasti fix mau ke sana, harus sebelum berangkat beberapa 3 bulan sebelum keberangkatan itu balon udara itu harus sudah di-booking dulu. Jadi harus sudah di-booking siapa-siapa namanya. Jadi nggak ada istilahnya mendadak ikut gitu. Nggak ada itu, atau mendadak datang itu untung-untungan kalau memang ada balon yang kosong bisa. Tapi lebih safe kalau memang mau ke sana tambah 3 hari. Siapin tambahan tentu saja kan dibookingkan kan oleh Central Travel itu seingat saya terakhir itu 200 euro bukan dolar ya 200 euro per orang untuk berangkat itu dan dia berangkatnya super pagi ya bahkan persis setelah subuh biasa rata-rata subuh di sana dan itu hanya 2,5 jam atau 2 jam gitu jadi berangkat naik terus bergerak sampai kemana terus turun nanti bis ditunggu sana. Jadi hanya sekitar 2 jam untuk 200 euro harus nginep di sana. Nggak bisa datangnya pagi-pagi nggak bisa. Jadi harus sudah sampai di sana malam karena kita akan dibangunin, bawa ke tempat itu, kemudian berangkat. Di situ nanti pulang selesai. Begitu. Nanti Central Travel akan menjelaskan kalau memang disepakati. Kalau hanya 2 orang dari misalnya 20 orang nih, hanya ada 1 keluarga yang mau ke sana, itu nggak bisa diatur. Karena bukan nggak bisa diatur, akan merepotkan yang bersangkutan juga, berarti dia kehilangan beberapa hari gitu kan, dan balik lagi. Dan jelas kehilangan waktu tempuhnya. Seperti itu. Jadi kalau memang mau, bareng-bareng semuanya. Kalau tidak, ya tidak semuanya. Jadi nggak bisa ada yang mau, ada yang enggak. Itu
Mungkin bisa juga, tapi ikut ke Kapadokia, maaf. Ya bisa ikut ke Kapadokia, tapi nunggu dari bawah gitu. Yang berangkat. Tapi nggak bisa mendadak, karena nanti kita harus bookingkan itu 3 bulanan lah sebelum keberangkatan. Itu harus sudah di booking hot air balloonnya itu. Peace. Ada titipan pertanyaan nih, Ustaz? Boleh? Kalau memang nantinya kita eksklusif grup nih, Ustaz ya. Dan itinerary-nya sifatnya tailor, ya kita buat itu itinerary-nya jadi children friendly lah ibaratnya gitu. Oh bisa, kalau memang mau dibegitukan, jadi bisa. Jadi nanti mungkin porsi napatilasnya saya kurangi, tapi mungkin nggak sampai hilang gitu, jangan sampai jadi jalan-jalan doang gitu ya, boleh. Jadi dipersingkat beberapa tempat mungkin kita tidak kunjungi, nggak apa-apa. Nanti saya proposkan, disepakati, karena nanti tidak mungkin di tengah jalan tiba-tiba berubah. Wah sayang tuh gitu ya, kayaknya bagus deket, kita belok ya Ustaz, nggak bisa gitu. Jadi A, B, C, D misalnya, sudah tuh, nggak bisa di tengah-tengah nambah E, nambah F gitu. Kalau udah disepakati, oke, bisa saja, nggak ada masalah. Jadi tapi penjelasannya saya turun, jadi saya kurangi itu pembahasan per spot yang kedatangannya itu. Mungkin kita nanti saya coba carikan mungkin tempat-tempat yang anak-anak suka itu seperti miniatur itu dulu pernah waktu zaman anak-anak pesantren dulu ke miniatur, jadi kayak semacam miniatur kota-kota kecil-kecil itu anak-anak bisa lari main-main di sana, mungkin bisa diatur, insya Allah. Mungkin nambah dikit aja tuh yang balon udara itu juga bergantung sama cuaca. Jadi kita 4 hari di sana pun bisa jadi nggak terbang karena cuaca. Nggak ada. Mungkin kan. Jadi itu agak setengah gambling juga ada kalau ke sana bisa jadi sama sekali nggak terbang. Safety juga, mereka safety-nya tetap. Baik, ada teman-teman lain yang mau bertanya, silakan sebelum kita tutup. Saya Pak Ustadz, yang terakhir. Boleh, silakan. Ya. Kalau memang jadi nih Pak Ustadz ya, mohon maaf. Kira-kira kami nggak bisa ngasih keputusan tuh kira-kira kapan ya? Kalau memang target rencananya adalah Maret, nah, jadi kita mesti konfirmasi ke Pak Ustadz atau ke itu tim kapan ya? Ya. Jadi kalau memang mungkin bisa disepakati dalam akhir November atau paling telat awal Desember, bisa disepakati dulu, ada kesepakatan, sehingga Central Travel saya hubungi untuk segera nyusun biaya, ya, dan kemudian nanti disampaikan ke Bapak dan Ibu, sehingga di awal Desember itu sudah ada kepastian, oke, dengan harga sekian kami setuju, mereka memulai booking seluruhnya dari flight, hotel, dan sebagainya, sampai kalau memang tadi opsi mau naik hot air balloon tadi mau sekalian juga begitu. Jadi mungkin bagus ini kan masih awal November ya, bisa diambil sepekan atau 2 pekan gitu untuk dirapatkan internal teman-teman, nggak harus bawa saya, internal kasih informasi ke saya, oke Ustaz kami ada misalnya 20 orang atau 25 orang gitu ya. Nah, misalnya tailornya seperti ini, kami nggak perlu padat-padat, mungkin sedang-sedang aja gitu ya. Misalnya dari yang maksimum ya, advanced level yang saya tawarkan, kemudian yang intermediate atau malah justru mungkin beginners ya, sedikit aja, udah penting anak-anak bisa ikut. Oke, sepakati nanti travel bisa mulai arrangement dan ngasih harga. Untuk harga nanti yang ngontak ada ininya pihak dari travelnya yang akan mengontak Bapak dan Ibu satu-satu. Nanti saya akan buatkan WhatsApp group, kita bisa ngumpul di sana. Pertanyaan untuk traveling nanti dijawab sama sentral. Pertanyaan untuk konten perjalanan bisa jawab saya. Saya ada di situ juga.
Mungkin begitu, let's say sepekan 2 pekan gitu ya. Jangan sampai mepet banget gitu, supaya sentral bisa lebih awal kerjanya. Mereka biasanya untuk booking 3 bulan, ada yang harus lebih awal, dan juga masalah ketentuan pandemi yang saya belum tahu. Mungkin begitu gambarannya. Kalau misalnya sekarang tanggal 3 ya. Kalau misalnya kita buka mungkin let's say 17 atau paling telat 24 ya. Tanggal 17 atau tanggal 24 November sudah ada satu kepastian atau paling tidak jumlah orang yang berminat berangkat supaya bisa dihitung. Nanti hopefully tanggal 1 sepekan, biasanya cepat kok mereka. 3-4 hari udah beres tuh. Katakanlah paling telat nih tanggal 1 Desember sudah keluar harga. Bapak dan Ibu bisa DP, mereka sudah bisa mulai booking. Mudah-mudahan nanti Maret jadi bisa berangkat. Insyaallah. Oh ya, Ustaz, ya. Untuk rekomendasi bulan tadi ya, enaknya sebetulnya di spring ya, Ustaz ya? Ataupun ya memang autumn apa? Atau gimana, Ustaz? Ada nggak rekomendasi? Jadi plus minus ya, plus minus. Winter nggak direkomend kecuali memang mau cari salju dan ski gitu ya. Tidak recommended lah sekarang di bulan-bulan seperti Desember, Januari, Februari itu tidak recommended. Maret, April, Mei itu bagus. Maret masih awal-awal spring lah ya. Maret, April itu masih awal-awal. Ya. Mei kita bisa ketemu bisa ketemu perayaan Istanbul kalau mau ya, dipas-pasin ke tanggal 29 ya. Jadi kita pulangnya mungkin Juni ya. Cuman saya belum ngecek ini nih. Belum ngecek tanggalan Lebaran dan puasa dan sebagainya, saya belum cek ya. Nanti saya cek lagi. Bisa di situ. Tapi kalau sudah masuk summer, saya juga tidak recommended. Yang pertama, orang Turki ini kan ketemu musim panas nih kadang-kadang masih suka ada yang buka-bukaan juga. Jadi secara pemandangan kurang baik lah, kurang elok gitu. Kalau kita di bulan Juli Agustus ya, Juli Agustus sebaiknya dihindari panas-panas seperti itu. Jadi itu mungkin gambarannya. Kalau ini bulan-bulan menjelang winter, jadi misalnya kayak fall gitu ya, atau musim gugur, menurut beberapa teman kalau di daerah timur Turki indah, tapi di sisi yang lain memang menjelang musim dingin gitu ya, menjelang musim dingin ya, plus minus juga. Saya lebih rekomen spring sebenarnya ke sana, spring awal summer lah kira-kira begitu. Kalau untuk saya. Gimana? Baik, Van. Oke, dari teman-teman ada lagi sebelum kita tutup? Cukup kayaknya nih Ustadz untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak nih Ustadz atas informasinya, sangat karena teman-teman sepertinya juga sudah larut nih, tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Jadi kita tutup aja Ustadz ya untuk boleh. Atau kalau misalnya rekaman ini nanti bisa dikasih ke teman-teman yang kebetulan belum hadir tapi minat untuk mendengar, tolong dikasih rekamannya atau bagaimana. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di forward ke saya di WA, bisa saya jawab. Mudah-mudahan paling tidak menjembatani itu sampai mengambilkan sampai dengan 2 pekan ke depan kan pasti banyak pertimbangan kan ya. Nah nanti pas pertimbangan mungkin ada perlu tanya, boleh ditanya ke saya. Nanti saya mulai wake up, bukan wake up ya, jadi mulai ngingetin nih teman-teman di Central Travel bahwa akan ada sekian orang. Mudah-mudahan nanti mereka juga mulai mempersiapkan diri. Ya, baik Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Agung Spudu. Sekali lagi kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi nanti. Waalaikumsalam.
Saya izin dulu ya. Izin. Ayo, Ustaz. Makasih, Ustaz. Pak Ustadz udah keluar nih, jadi gimana?